Jadi dia memanggil saya, "Mbah, Mbah." Dia lari ke arah tempat kami nongkrong di warung tersebut. "Mbah, Mbah, bojomu, bojomu." Dibawa ke sebuah semacam kerajaan. Terus dia itu semua situ isinya orangnya ganteng-ganteng semua, tampan-tampan semua. Dibawa ke kerajaan dan seperti ingin dinikahi. Jadi dia dibawa ke sebuah istana. Di situ ada salah satu rajanya yang menunggu dia datang. Seperti ingin dinikahi, dan orang-orang di situ seperti merayakan kayak pesta kayak pesta pernikahan semacam itulah. Nah, setelah itu istri saya dibangunin sama teman saya yang teman saya A ini dibangunin untuk melanjutkan perjalanan. Tapi di istri saya itu nggak merasakan apa-apa. Selamat malam Sobat Pasar Gaib. Malam ini saya berada di kediaman Mas Gede di Sembung, Sleman, Yogyakarta. Nah, Mas Gede ini adalah salah satu panitia dan saksi pas kejadian kesurupan massal di Rereng Merapi ya, pada saat itu. Ceritanya bagaimana Mas Gede? Jadi begini, pada saat itu di tahun 2009, di sekitaran bulan April atau Mei gitu, menjelang ujian akhir sekolah, kita sedang mengadakan perkemahan akbar yang biasa rutin dilakukan sekolah setiap tahunnya. Dan kebetulan pada saat itu kami di kelas 2 menjadi yang ditunjuk oleh sekolah untuk menjadi panitia perkemahan akbar tersebut. Nah, pada saat itu perkemahan akbar tersebut saya kebetulan menjabat sebagai koordinator lapangannya, koordinator lapangan perkemahan tersebut. Jadi saya yang mengkoordinir, menyiapkan semua acara itu dari awal hingga selesai acaranya. Jadi kita langsung ke inti poin masalahnya. Jadi di acara malam pertama saat perkemahan tersebut itu ada namanya agendanya jurit malam. Nah, jurit malam tersebut itu yang berjalan seperti tahun-tahun sebelumnya itu adalah seperti jalan malam menyusuri hutan, dan di situ seperti harus kita itu merefleksikan diri. Ditutup matanya, terus kita bergandengan satu dengan yang lain, setiap kelompok bisa 5-6 orang setiap kelompok itu bergandengan, ditutup matanya, tidak boleh melihat. Nah, itu hanya mengikuti suara dari panitia yang membawa, pembinanya. Nah, di situ kita selip-selipkan semacam hantu-hantuan lah, setan-setanan. Termasuk saya menjadi cosplay kuntilanaknya, saya sendiri. Cosplay kuntilanaknya ada teman saya juga yang menjadi pocong, dan ada juga pocong-pocongan dari guling biasa digantung di situ. Nah, saat persiapan H-1 sebelum jurit malam itu, kita ini panitia membuat tracknya jurit malam nanti akan lewat sini, dan kita membuat kuburan bohong-bohongan. Kita bentuk semacam seperti kuburan tua lah, kita kasih nisan juga, kita kasih nama juga, kita kasih kembang juga. Nah, pada saat hari H jurit malamnya, kita itu membakar menyan untuk menambah aura seperti ya agak menyeramkan lah, kita bakarlah menyan tersebut. Di situ ada kejadian yang mungkin tidak sengaja, tapi
saya yakin ini juga menjadi triggernya kenapa kejadian ini bisa berlangsung. Jadi pada saat kita persiapan untuk jurit malam, panitia ini menyiapkan kuburannya tersebut dan kita bakar menyan. Kita beli menyan tuh satu plastik begitu, dan kita mau bakar di tungku. Di tungku rencananya kita bakar sedikit, terus asapnya kita sebar di area-area trek yang akan dilalui jurit malam tersebut. Di area tersebut. Nah, tapi entah bagaimana teman saya ini saat ingin membakar menyan tersebut, ternyata tumpah. Semuanya jadi tertumpah di satu tungku tersebut, akhirnya terbakar menyan tersebut. Jadi akhirnya asapnya mengebul banyak sekali di area kuburan itu. Di area kuburan yang kita buat tadi itu, ngebul asapnya banyak, akhirnya nyebar ke seluruh hutan-hutan di situ, seluruh area situ. Jadi menyengat sekali bau menyannya itu di situ. Pada saat itu kita masih nggak merasakan apa-apa, karena kita memang sudah sering ke area-area situ. Pada saat malam pun kita sering ke area situ, jadi kita masih biasa-biasa aja. Secara singkatnya langsung kita adakan acara itu, jurit malam tersebut lancar sampai akhir di sesi terakhir lancar, aman, dan tidak ada kejadian apapun. Dan setelah itu peserta tersebut tidur. Akhirnya di besok harinya kita melakukan kegiatan seperti biasa. Dan di hari berikutnya itu kita ada namanya berjalan mengelilingi lereng Merapi, tapi kita tempatkan pos seperti kemah biasanya lah. Di pos ini pos apa, pos ini pos apa, pos 3, pos 4, sampai pos 7 pada saat itu. Sampai pos 7. Nah, di situ awal mulanya lah istri saya itu kebetulan saya waktu dulu tuh SMA itu pacaran dengan yang sekarang saat ini menjadi istri saya, dan panitia juga satu angkatan kita, panitia perkemahan. Nah, pada saat hari kedua itu kita keliling, karena istri saya ini ikut jadi panitia P3K, jadi dia ikut mengelilingi, menyusuri ke sewaktu-waktu ada peserta yang sakit. Nah, ada di suatu tempat pada saat itu sore hari, sekitar jam 2, jam 3 sore hari, dia bersama teman saya, ada yang bernama A, teman saya laki-laki bernama A, menemani istri saya. Pada saat itu berjalan, istri saya merasakan kelelahan. Karena sambil menunggu peserta datang, peserta lewat, menunggu, istri saya sempat tidurlah. Istirahat sebentar sih, sebentar nggak tidur. Istirahat sebentar di atas sebuah batu di daerah, kemungkinan kayaknya di Plunyon, di Kali Plunyon. Di daerah Kali Plunyon itu. Dia beristirahat sebentar, tapi yang istri saya rasakan di saat itu, dia tidur terlelap, dibawa ke sebuah semacam kerajaan. Terus dia itu semua itu isinya orangnya ganteng semua, tampan semua, dibawa ke kerajaan dan seperti ingin dinikahi. Jadi dia dibawa ke sebuah istana. Di situ ada salah satu rajanya yang menunggu dia datang. Seperti ingin dinikahi, dan orang-orang di situ seperti merayakan kayak pesta kayak pesta pernikahan semacam itulah. Nah, setelah itu istri saya dibangunin sama teman saya A ini dibangunin untuk melanjutkan perjalanan. Tapi di istri saya itu nggak merasakan apa-apa.
Setelah itu bangun seperti mimpi biasa. Itu nggak lama, sekitar 10-15 menit lah kemungkinan tertidurnya itu. Tidak merasakan apa-apa, terbangun, akhirnya sampai sore hari kembali ke base camp awal di perkemahan. Acaranya berjalan lancar, tidak ada masalah sama sekali, berjalan lancar, dan akhirnya sampai maghrib. Sampai maghrib kami panitia laki-laki itu beristirahat ada sebuah warung di daerah perkemahan tersebut. Nah, kita nongkrong di situ sambil mempersiapkan untuk acara berikutnya, itu adalah api unggun. Mempersiapkan acara berikutnya api unggun. Nah, saat saya nongkrong sama teman-teman panitia di warung tersebut, tiba-tiba ada salah satu panitia, saya lupa namanya siapa. Yang jelas dia memanggil saya. Kebetulan panggilan saya waktu itu SMA itu Simbah. Jadi dia memanggil saya, Mbah. Dia lari ke arah tempat kami nongkrong di warung tersebut. Mbah, bojomu, bahasa Jawanya seperti itu. Jadi cewekmu pingsan. Dia bilangnya pingsan. Cewekmu pingsan. Setelah itu saya langsung lari ke, ada namanya sekretariatan. Sekretariatan itu tempat panitia-panitia ngumpul untuk mempersiapkan. Kita ke sekretariatan tersebut, saya sudah melihat istri saya itu sudah terbaring di sekretariatan tersebut. Dan di situ ada beberapa lainnya juga yang sudah hilang kesadaran. Ada yang teriak di pojok sana, ada yang pokoknya nggak jelas. Pada malam itu saya fokusnya ke istri saya tersebut. Jadi saya melihat istri saya itu sudah terbaring di situ. Langsung saya datangin. Ya biasa saya bacakan apapun yang saya tahu pada saat itu, apapun yang saya mengerti, saya bacakanlah ke istri saya tersebut. Nah, jadi selama malam itu saya campur aduk rasanya. Ada rasa emosi, ada rasa takut, ada rasa dendam, ada. Jadi campur aduk perasaan saya di situ. Perasaan saya saat itu campur aduk. Jadi saya ingin marah juga. Marah ke siapa saya nggak mengerti pada saat itu. Jadi saya sempat lari keluar. Entah mungkin reaksi spontan saya aja ya. Jadi saya mencari pohon yang paling besar di situ. Saya tinju, saya tendang. Jadi saya tantang lah. Itu reaksi spontan saya aja. Saya wallahualam kalau mungkin muncul di hadapan saya juga nggak mengerti apa kejadian selanjutnya, saya juga nggak ngerti. Tapi itu reaksi spontan saya itu seperti itu. Akhirnya setelah itu saya juga harus seperti apa juga saya bingung. Karena saya nggak ada pengetahuan tentang apapun itu yang kejadian saat itu. Yang mungkin bisa dibilang kesurupan. Akhirnya saya kembali lagi ke istri saya. Jadi sekretariatan itu seperti kayak gazebo, kayak bangunan gazebo gitu. Dia los, nggak ada dinding. Nah, itu ada mungkin ukurannya sekitar 9 kali 10 meter persegi lah. Di situ tuh sudah ada banyak orang-orang yang kesurupan. Orang-orang yang kesurupan, yang hilang kesadaran itu. Sudah ada, termasuk Mbak N. Jadi posisi istri saya tuh agak di pojok. Mbak N ini di tengah-tengah. Di tengah-tengah sekretariatan tersebut. Nah, ada kejadian yang mungkin bisa dibilang menyeramkan. Jadi pada saat saya menemani istri saya itu belas dia hilang kesadaran aja. Tidak ada teriakan, tidak ada tangisan, tidak melek, nggak ada. Pure kayak seperti pingsan gitu aja istri saya. Jadi cuma hilang kesadaran tuh. Saat saya lagi menemani istri saya ini, si Mbak N ini tiba-tiba di tengah sekretariat itu bangun, melihat ke arah saya.
Mungkin karena saya rutin membaca apapun yang saya bisa baca pada saat itu, jadi melihat ke arah saya, melotot, hanya melihatin saya begini. Jadi dia tiba-tiba bangun, langsung melihat ke arah saya, diam tanpa kata. Saya juga bingung pada saat itu. Wah, ini apakah dia marah? Saya menebak-nebak aja. Apakah dia marah? Apakah dia nggak suka saya baca-baca di situ? Saya melanjutkan. Saya lebih memilih untuk fokus ke istri saya aja, yang saat itu masih belum jadi istri sih. Istri saya aja. Setelah itu si Mbak N ini, habis dia melihat ke arah saya, melotot gitu, habis itu dia mengalihkan pandangannya ke sekelilingnya mereka, tersenyum tipis. Saya memperhatikan betul itu. Dia habis melihat ke saya, dia melihat sekeliling dan tersenyum tipis, seperti dia bangga, seperti dia merasakan bahasa tubuhnya seperti mampus, ini rasakan gitu, rasakan kalian gitu. Jadi pada saat itu kami juga nggak mengerti. Kita masih kelas 2 SMA waktu itu, tidak ada hal-hal apapun itu, kita nggak mengerti pada saat itu. Dan itu aja malam itu yang seingat saya, kejadian yang menurut saya lumayan agak membekas di memori saya. Nah, pada saat itu akhirnya malam itu sudah selesai, istri saya ini dibawa ke tempat lain, area lain di sekretariatan ini. Jadi ada ruangan sendiri, karena mungkin satu-satunya mungkin yang saya ingat, atau ada beberapa mungkin tapi yang saya ingat satu-satunya panitia yang kesurupan itu istri saya. Salah satunya panitia itu. Jadi dibawa ke tempat yang berbeda lah. Karena yang biasanya yang kesurupan di situ yang lainnya tuh peserta. Peserta itu maksudnya anak kelas 1 SMA. Nah, dibawa ke tempat berbeda di ruang UKS. Di ruang UKS perkemahan gitu. Ke tempat berbeda, jadi pada saat itu saya fokus ke situ, tapi nggak ada kejadian sama sekali, apapun. Setelah malam itu selesai, saya nggak mengerti apa lagi yang terjadi di luar. Saya tidak menghiraukan itu. Setelah malam itu selesai, besokan harinya itu akhirnya dilanjutkanlah acara perkemahan itu dengan apa adanya. Dengan yang saya tahu kondisi peserta-peserta yang kesurupan itu masih terbaring di sekretariatan tersebut, dan dibantu dengan yang saya tahu, yang saya dengar itu ada yang meminta ayam hitam lah, darah ayam hitam lah, darah seperti kayak sajian-sajenan seperti itu, ada yang meminta seperti itu. Si Mbak N ini meminta seperti itu. Itu yang saya tahu. Setelah itu terus terang saya saat itu buyar sudah. Sebagai koordinator lapangan saya sudah nggak mengurusi apapun itu. Kejadian-kejadian acara-acara kegiatan-kegiatan yang harusnya berlangsung itu saya sudah nggak memikirkan lagi. Bahkan api unggunnya pun itu hanya seremonial aja, nggak ada acara apa, seharusnya ada pertunjukan apa itu. Tidak ada, dibatalkan semua itu. Nah, setelah itu kebesokan harinya kita pulang. Nah, Mbak N ini memang berbeda dari yang lain-lainnya. Seperti yang diceritakan sama teman saya tadi, itu kita ada ronda malam lah ke tempatnya itu sampai sekitaran sebulan itu. Nah, di istri saya ini pun sebenarnya juga mengalami hal yang sama, cuma dia kayak seperti ada percikan begitu. Dia masuk, hilang kesadaran. Ada satu momen di sekolah, lagi saat masih sekolah, tiba-tiba dia hilang kesadaran dan dibawa ke UKS. Di sekolah ini lagi sudah
nggak ada, bukan kegiatan perkemahan lagi, kegiatan sekolah ini. Seperti biasa dibawa ke UKS. Di situ dia berbeda, hilang kesadarannya berbeda dari yang di perkemahan kemarin. Di situ dia matanya melotot, dan pada saat saya datang, saya diinfokan dan saya datang ke UKS itu, dia memegang sebuah pulpen. Dan feeling saya ini berbahaya. Karena dia memegang pulpen ini, dia ujung pulpennya yang tajam itu dia arahkan ke depan begini. Nah ini jadi saya pas datang tuh melihat itu, saya pegang tangannya itu. Saya pegang tangannya itu karena takut ini akan melukai entah dirinya atau saya. Jadi dia melotot ke arah saya, dan dia menyebutkan satu kata yang membuat saya itu, di dalam hati saya tuh ada rasa jengkelnya juga. Wah, ini lagi seru-serunya nih. Di dalam hati saya tuh ada rasa marahnya, ada rasa jengkelnya. Jadi satu kata dia sambil melotot ke arah saya, megang pulpen. Itu wah, kuat sekali tuh pegangannya itu. Jadi dia menyebutkan satu kata itu, dia bilang saya dengan entengnya, dia bilang biadab. Saya bingung, apa maksudnya ini? Cuma satu kata itu. Jadi saya itu bertanya-tanya lah itu. Saya bertanya, apa maksudnya ini? Itu pas masnya berdua saja? Tidak, ada yang lain? Ada yang lain. Saya lupa itu siapa yang lain. Yang jelas ada orang lain di situ. Saya memegangin, ada yang memegang kepalanya, ada saya memegang tangannya, yang memegang pulpen itu. Saya berusaha membuka, sambil berusaha membuka untuk mengambil pulpennya. Sambil berusaha membuka, saya nggak ngerti kenapa kok bisa pegang pulpen itu. Saya nggak ngerti kenapa kok bisa ada itu. Yang jelas itu melotot ke arah saya dan bilang saya biadab. Itu rasanya saya ini manusia. Di keyakinan saya ini makhluk paling mulia. Kamu itu setan, kamu tuh makhluk halus. Begitu. Di keyakinan saya itu. Saya marahnya tuh karena itu. Saya jengkelnya karena itu. Kalau sampai setan saya ngomongin saya biadab, terus dia itu apa? Gitu loh. Maksud saya tuh seperti itu. Terus kamu tuh lebih biadab dari biadab. Sebenarnya itu. Itu momen yang saya masih ingat sekali di memori saya itu waktu sekolah itu. Dan ada kejadian lagi setelah itu kita bacain apapun bacaan itu, dan dia akhirnya pingsan lagi dan itu hilang. Jadi itu berlangsung lumayan cukup sering. Tapi ada satu lagi momen di sekolah yang saya ingat, dia saat itu kemasukan lagi itu di musola sekolah pada saat ingin sholat kayaknya, pada saat sholat zuhur periode itulah, siang-siang itu. Sebenarnya saya lagi menemani dia, cuma saya tuh ingin membeli sesuatu. Saya keluar, baliknya sudah rame di musola tersebut, sudah rame, dan ada satu semacam ustadz yang meruqyah istri saya, itu. Jadi saya semacam pada saat itu saya semacam percaya nggak percaya juga dengan ini. Jadi dia ruqyah itu kayak di sarung, diikat ujungnya, terus dia berbaring, terus di sarungnya itu digebuk-gebukin ke badan istri saya itu, teriak. Saya juga bingung, apa benar apa enggak, saya juga nggak mengerti pada saat itu. Tapi ya saya sebagai murid, dan yang memanggil ustadz itu pun guru saya, ya saya mengikuti aja apa yang dikatakan guru, saya ikut aja. Saya sambil berdoa sendiri, sambil membaca sendiri, saya melihat istri saya itu, saya juga sebenarnya nggak tega. Tapi ya sudahlah, apa daya saya saat itu kan, saya cuma belum berilmu ya saya pada saat itu.
Jadi ya saya udah biasa aja, saya liatin itu ya sudah, semoga yang terbaik aja lah. Dan itu berlangsung mungkin sekitaran setengah jam di musola sekolahan itu, di musola sekolah itu berlangsung setengah jam tuh. Dan itu setelah itu sadar kembali, dia lemas, minum air putih, habis itu sudah kita ajak ngobrol seperti biasa, udah mulai kembali dia sudah mulai kembali, akhirnya hilang lah seperti biasa. Dan itu terbawa pada semenjak kejadian itu, istri saya itu sering merasakan, tidak melihat secara langsung, tapi merasakan, merasa lebih sensitif lah terhadap hal-hal makhluk halus seperti itu, lebih sensitif. Dan itu terbawa sampai kita menikah, sensitifnya itu. Jadi pada saat saya menikah sama istri saya bawa ke Kalimantan. Kalimantan, bekerja di sana, saya bawa istri saya, dan itu di periode sekitaran 2015 sampai 2017 awal, periode itu saya bawa sana itu bermacam-macam. Jadi di Kalimantan itu ada suatu jalan, dia namanya jalan penyambung antara Samarinda dan Balikpapan, area hutan lindung. Nah, jadi jalan kota antar kota Balikpapan dan Samarinda ini kita harus melewatin hutan lindung tersebut. Dan menurut cerita setempat itu memang agak menyeramkan. Tapi saya pribadi belum pernah merasakan apapun di situ. Hingga saat saya melewati itu bersama istri saya saat saya mau pulang ke Samarinda. Dari Balikpapan mau ke Samarinda. Perjalanan dari Balikpapan ke Samarinda. Jadi semenjak itu sering istri saya tuh tiba-tiba bahasanya itu meracau, nggak jelas, tiba-tiba ngomong, ngapain sih, gitu-gitu. Tiba-tiba ngomong, itu nah, ada apa di sana? Itu nah, serem. Tiba-tiba aja. Tapi saya nggak aktif untuk menanyakan apa, ada apa emang? Nggak aktif menanyakan itu, karena saya takut ya kalau saya aktif menanyakan hal tersebut, dia akan semakin mentransformasikan apa yang dia rasakan tuh, berusaha untuk lebih jelas lagi, lebih ingin tahu lagi. Jadinya malah jadi dia lebih sensitif lagi. Jadi saya nggak gubris hal-hal itu. Jadi saya biarin aja. Udah biarin aja. Dan saya bilang gitu aja. Nah, sampai pada saat melewati hutan lindung tersebut, tiba-tiba di dalam mobil saya berdua, istri saya bilang, itu ada, jadi kita sebutnya itu si muka rusak separuh kita sebutnya itu nah, ada muka rusak separuh di belakang. Di tempat seperti itu, lagi nyetir mobil, dibilangin istri seperti itu, wah, saya rasa, wah, apa ini? Ini respon saya tuh harus bagaimana? Saya sebagai suami gengsi dong. Saya sebagai suami ini, aku harus respon kayak apa ini? Aku apa harus terus mau kita turunin di sini ya? Atau ngapain dia ikut kah? Saya akhirnya untuk mengatasi, ya wajar lah, saya ada rasa takut, kaget ada, rasa takut ada. Jadi saya untuk mengalihkan rasa takut itu, saya bercanda lah sama istri saya. Terus ngapain dia ikut ini? Nggak bayar lagi, saya bilang gitu. Apa turunin di sini aja apa? Bilang gitu. Saya bilang begitu ke istri saya. Jadi, tapi ekspresinya istri saya itu kayak, ini aku lagi bercanda kok nggak senyum, nggak apa. Cuma ngeliatin saya sambil udah.
terus wah anjir beneran ini. Saya bilang wah kok pas di sini gitu loh, di hutan ini. Di hutan itu memang sepi sekali hutan itu. Nggak ada lampu jalan, nggak ada sama sekali. Dulu pada saat itu ya, sekarang mungkin kayak sudah ada banyak warung tapi dulu itu masih sepi sekali. Pada saat tahun 2015, periode 15 sampai 17. Itu jadi tapi ya kembali lagi saya mencoba untuk menepis hal itu. Saya jadi flashback ke pada saat kita kemah dulu kejadian dia waktu perkemahan itu. Akhirnya saya mencobalah mencari tahu apa sih sebenarnya yang terjadi. Pada saat itu tuh kamu kenapa? Saya tanya ke dia. Saat itu kamu kenapa kok? Apa yang kamu rasakan pada saat kamu hilang kesadaran itu? Jadi dia menceritakan. Jadi dia itu dia bercerita pada saat dia hilang kesadaran, dia itu diajak ke sebuah istana yang seperti yang saya ceritakan di awal tadi, untuk dinikahi sama seorang raja di istana tersebut. Dan di situ, di lingkungan tersebut tuh seperti lagi mengadakan pesta untuk pesta pernikahannya dia. Tapi dia tuh seperti dilamar sama penunggunya daerah tersebut. Jadi triggernya itu karena dia pada saat itu tertidur. Jadi karena saking lelahnya, konsentrasi kita ini tidak bisa mengontrol diri kita secara penuh, secara normal. Karena saking capeknya dia melakukan kegiatan itu, akhirnya dia masuklah, ada celah itu, dia masuklah ke alam bawah sadar kita itu, dia masuklah ke situ untuk mengambil rohnya istri saya itu, diajaklah ke sebuah istana itu. Dan itu dia tidak, ya dia membenci saya karena saya ini versinya setan ya, versinya hantu tersebut ya. Dia membenci saya karena saya kedepannya akan melakukan hal yang tidak baik terhadap istri saya. Jadi seperti dia ingin menjaga istri saya gitu. Padahal kan ya kan beda alam, harusnya nggak seperti itu ya. Nah, jadi dia menceritakan terus, kenapa kok kamu bisa jadi suka ngeliat-ngeliat kayak gini, nggak jelas kayak gini. Kenapa kok kamu suka bisa malah jadi lebih sensitif seperti ini. Terus dia bilang, ya itu semenjak dari itu saya itu menjadi lebih peka terhadap sesuatu seperti itu, seperti yang tadi si muka rusak separuh itu. Dan ada satu, dia bercerita pada saat itu ada satu nenek-nenek yang ikut dengan dia dari daerah sini, dari daerah Jogja sini sampai ke sana, sampai ke Kalimantan, ikut dengan dia. Dan itu ada kejadian lagi yang setelah dari Samarinda itu kita balik ke rumah di Balikpapan, turun dari mobil mau masuk ke rumah, itu tiba-tiba langkah istri saya terhenti. Ayo, dia nunjuk ke pintu rumah. Pada saat masuk itu ada nenek-nenek. Wah, pikiran saya pada saat itu langsung, wah, apa lagi ini mau ngapain lagi nih nenek-nenek di sini nih. Jadi pikiran saya, wah ini ngapain lagi nih. Jadi saya nggak mau masuk rumah, dia di depan pintu rumah itu. Ya sekali lagi saya mengalihkan dari rasa takut saya, mencoba untuk berani. Saya seperti, jadi ini pintu, ini kita mau masuk, infonya nenek-neneknya itu di sebelah sini. Jadi saya mencoba seperti membelakangi neneknya itu untuk menutupin agar istri saya itu mau masuk ke dalam rumah. Jadi saya begini, sudah ketutupan belum nenek-neneknya? Ayo masuk sudah sini. Ini sudah kututupin ini, sudah
ini sudah dia tahu istri saya bilang apa, itu nenek-neneknya malah ngeliatin abah kayak gak suka katanya. Wah, dibilangin begitu tuh rasanya, wah kampret, ini apa lagi ini ya. Tapi ya sudah, masuk sudah. Ini sudah kubukakan pintu, masuk sudah. Dia udah keluar lagi, saya sudah nggak peduli sudah ini. Masuk sudah, cepat sudah. Akhirnya dia mau masuk, akhirnya saya tutup pintu. Dan alhamdulillahnya itu rasa sensitif istri saya itu hilang semenjak hamil anak saya yang pertama. Jadi entah nggak tahu gimana ceritanya, entah apa, kita biarin aja. Nggak ada berusaha untuk mengobati apa seperti apa, nggak ada. Ya, berdamai aja lah dengan keadaan tersebut. Tapi alhamdulillahnya pas hamil istri anak pertama itu hilang. Nggak ada lagi merasakan gangguan apapun, nggak ada lagi merasakan sensitif apa, itu nggak ada lagi sampai sekarang udah nggak ada merasakan apapun itu lagi. Itu sih dari point of view saya dari kejadian perkemahan tersebut dengan istri saya itu sih yang Mungkin masih banyak ada di luar sana ya yang mengalami mungkin beda cerita lagi ya, karena pasti karena dari perkemahan tersebut, terutama Mbak N ya, tapi ya nggak tahu kabar Mbak N ini gimana sekarang, karena dia aktor utamanya itu, dia aktor utamanya di pada saat kejadian itu. Jadi sebenarnya banyak point of view yang lainnya juga. Dan ada, saya sempat lupa ceritakan, jadi pada saat kita bergantian, ini kembali lagi kita bergantian ronda, itu tadinya kita itu semua panitia itu nggak ada merasakan takut sama sekali, sampai bikin makam, bikin nisan, nyebar menyan, jadi kuntilanak pun, saya jadi kuntilanak nggak ada rasa takut sama sekali. Tapi semenjak kejadian itu suasana, kan kita di SMA kita tuh ada asrama. Jadi ada beberapa panitia tuh tinggal di asrama situ. Di asrama itu, sampai kita tidur di asrama itu nggak berani tidur di kamar masing-masing. Sampai kita tuh akhirnya mengumpul di satu kamar. Kebetulan waktu itu kamar saya yang dipilih. Jadi ngumpul kita di satu kamar saya itu, kita tidur semuanya di situ. Nggak ada yang berani tidur di kamarnya masing-masing. Jadi kita jadi satu di situ. Nah, ada satu kejadian di situ saat saya tidur. Ini entah atau perasaan saya aja atau seperti apa. Jadi kita tuh kan tidur berjajar-jajar satu kamar itu. Jadi pada saat malam itu, setelah masih ada yang ronda di tempatnya Mbak N itu, jadi pas saat saya tidur di satu asrama itu, kaki saya tuh agak merenggang begini pas saat tidur. Nah, memang saat itu malam itu tidur saya tuh kayak gelisah, karena kan habis kondisi diterpa kejadian seperti itu, mental ini sampai ini apa sih yang tadi masih mencoba mencerna. Ini kok kayaknya menakutkan sekali kejadian-kejadian di sini. Nah, saya tidur itu kaki saya itu agak merenggang begini. Tiba-tiba kaki saya itu rapat, kayak seperti mau diikat. Ini saya nggak tahu ini apa ada hubungannya sama itu atau perasaan saya aja, menjadi sugesti saya aja pada saat itu. Tapi memang pada saat itu tuh menyeramkan sekali. Pada saat di malam itu tiba-tiba rapat, saya bangun. Seperti mau diikat kaki saya panggil teman saya sebelah ini, namanya G. Saya panggil, kakiku. Saya tuh sudah bangun, saya mau buka tuh nggak bisa. Saya panggil teman saya, G. Saya mau buka tuh nggak bisa. Pada saat teman saya bangun, itu baru saya berhasil buka. Kaki saya berhasil regangin gitu. Nah, itu sih yang nempel di kepala saya tuh kejadian-kejadian itu. Sebenarnya masih banyak lagi kejadian-kejadiannya yang lain. Cuma sepenggal saya gitu. Saya takut kurang
kurang jelas untuk menceritakan, tapi itulah pada saat selesai perkemahan itu yang saya ingat itu sih kejadiannya situ. Terima kasih Mas Yap. Gede atas waktunya. Sama-sama, Pak.